Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kurang dari 3 bulan lagi pemilu 2024 akan digelar. Hawanya makin panas. Barusan kita saksikan bersama ya, paslon presiden dan wapres ini saling sindir. Jika didengarkan, intinya ada yang merasa bermain curang. Buktinya banyak beredar di dunia maya dan dunia nyata. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana komitmen para kandidat dan timnya untuk menjalani kontes dengan jujur. Lalu bagaimana maksud kami bagaimana caranya mengatasi potensi pemilu yang akan bisa terjadi curang dan siapa yang harus dipercaya oleh publik? Inilah Liputan 6 Talks, jangan curang untuk menang bersama saya Jati Dharma. Nah, sudah hadir di studio bersama saya saat ini adalah Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu FHUI. Halo Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ceria sekali Mbak Titi sore ini. Mengawal pemilu harus sehat dan ceria. Harus sehat dan ceria. Sehatnya kita harus tahu nanti ya. Soal curang-curang ini harus diteliti banget gitu ya. Betul. Jangan sampai pemilunya sakit. Jangan pemilunya sakit. Oke. Dan kemudian berikutnya adalah Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia di Kantor. Halo Mbak Tika. Selamat sore yang ceria. Nih saya sudah pakai baju warna ceria. Warna ceria ya, warna pink kurang shocking. Iya, sepertinya itu. Oke. Yang tidak kalah ceria adalah yang ada juga bergabung bersama kami melalui Zoom. Ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Halo Bang Habib. Ya, Waketum TKN Prabowo Gibran. Asik, itu dia luar biasa. Dan juga hadir Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Oh, Wakil baik. Ketua TKN Prabowo Gibran. Oh, jangan sampai salah ya jabatannya ya. Ya. Baik, oke. Kalau gitu, satu lagi yang akan juga bergabung bersama kami adalah Yusuf Lakaseng, juru bicara Ganjar Mahfud. Apa kabar Bang Yusuf? Alhamdulillah baik, Mas Jati. Oke, untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini, saya mau ke Bang Yusuf terlebih dahulu. Bang Yusuf, tadi kalau kita lihat video bersama-sama ya, Pak Ganjar itu menyatakan bahwasannya dengan lantang dan tegas, kita sedang disuguhkan menonton drakor yang sangat menarik perhatian publik. Ini sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Pak Ganjar untuk siapa? Kan beberapa waktu yang lalu ketika ulang tahun Golkar, Presiden kita di podiumnya saat itu menyampaikan bahwa pemilu ini terlalu banyak drakor, sinetron, drama. Nah, dalam kesempatan di acara di KPU itu, Ganjar memberitahu kita bahwa drakor terbesar yang terjadi dalam pemilu kali ini barusan berlalu, yaitu peristiwa Mahkamah Konstitusi. Ya. Siapa pemainnya, siapa aktornya, siapa sutradaranya, majalah Tempo sudah menulis dengan gamblang di situ. Jadi kira-kira itu yang dimaksud pidato Ganjar pada malam hari itu, Jati. Jadi artinya disuguhkan drakor. Kalau kita secara harfiah itu kan drakor tuh menghibur gitu ya harusnya ya. Ceritanya itu menyuguhkan cerita-cerita yang romantis, hiburan. Nah di sini Pak Ganjar itu sebenarnya ada bentuk kekhawatiran kah? Ada mencium bau-bau kecurangan atau seperti apa? Ya kita merasakan sih ya. Kan waktu di Bali ada pencopotan baliho Ganjar, baliho yang lain nggak dicopot. Beberapa saat sebelum Pak Jokowi ke sana kan.
Kemudian di Sumatera Utara juga begitu, videonya beredar ya. Alat peraga Ganjar dicabut-cabutin tuh kan. Nah, kemudian soal kecurangan ini kan bukan tanpa dasar menjadi perbincangan atau kekhawatiran publik. Sebenarnya kalau menurut saya kecurangan itu justru sudah terjadi. Peristiwa MK itu adalah awal dari sebuah proses kecurangan yang terstruktur, sistematis. Kan sudah dibongkar oleh MK bahwa ada pelanggaran etik berat karena Anwar Usman membuka ruang adanya intervensi politik. Dan lagi-lagi saya bilang bahwa baca saja majalah Tempo, gimana operasi politik dilakukan, ya siapa aktornya, siapa sutradaranya, bahkan juga kata majalah Tempo ya melibatkan uang yang juga tidak sedikit. Jadi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor perkaranya 90 itulah kemudian yang menjadi dasar Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi dan setelah itu kan beriu ramai, bahkan banyak peristiwa terjadi, tokoh-tokoh bangsa turun gunung, Pak JK bahkan terakhir juga bicara memberi warning, banyak air mata yang tumpah karena orang yang dulu diharapkan sepertinya telah mengecewakan. Jadi itu dasarnya. Karena yang jadi calon wakil presiden atau yang jadi kontestan adalah anaknya presiden yang sedang berkuasa, jadi ada kekhawatiran bahwa untuk jadi kontestan saja prosesnya ini kan sudah melakukan rekayasa hukum, intervensi, ya ketidakpatutan, bahkan pengkhianatan, kebohongan. Pasti akan ada tangan-tangan untuk ini pasangan harus dimenangkan, karena kalau tidak menang akan mengandung resiko politik. Jadi tidak salah juga kekhawatiran itu, sebab yang maju adalah anak presiden yang sedang memegang kekuasaan saat ini, begitu Jati. Soal gimana nanti apakah ada kecurangannya, kita akan pantau terus. Makanya melalui forum ini saya panggil seluruh rakyat Indonesia, ingat ini adalah pesta kita, pesta demokrasi kita. Jangan biarkan ya orang-orang atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang mestinya netral tidak netral, ya seperti yang disinggung oleh Caimin itu, jangan wasit jadi pemain, itu bahaya sekali karena akan mendelegitimasi hasil pemilu kita, otomatis juga mendelegitimasi hasil atau pemerintahan baru pasca Pak Jokowi nanti. Saya kira itu Pak Jati. Ketika Anda tadi mengatakan bahwasannya MK, dari soal MK saja itu adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dalam rangkaian pemilu tahun 2024 ini. Nah, ke depannya apakah Anda juga mencurigai hal yang sama, bahwa akan ada kecurangan-kecurangan baru, ada kecurangan-kecurangan lainnya yang akan dilakukan oleh kubu yang sama yang tadi Anda sampaikan? Ya, kita menjaga-jaga karena saya bilang tadi sudah empirik ya, bahwa misalnya ya saya bilang di Bali beberapa saat sebelum kedatangan Pak Presiden kita hanya baliho Ganjar yang diturunkan. Alasannya mengada-ngada katanya estetika, tapi kan jauh sebelumnya itu baliho berdiri dengan kokoh di situ, nggak ada masalah apapun. Begitu juga di Sumatera Utara, bahkan kemarin ada mobil aparat polisi Brimob lengkap mendatangi satu markas teman-teman PENA 98 gitu ya. Jadi ini adalah kecenderungan yang kita berharap bahwa ya janganlah kita berada dalam suasana seperti pemilu Orde Baru gitu ya. Ini kan era reformasi, harusnya ketika ini adalah pemilu ke-6 di masa reformasi, kita inginkan kan ada kematangan demokrasi di sini, tapi kan faktanya sepertinya demokrasi sedang dipukul mundur, dan saya kira ini juga kita tidak akan biarkan, kita akan melawan ini karena reformasi, demokratisasi ini adalah hasil perjuangan kita bersama-sama dengan keringat, darah, dan air mata. Saya kira begitu, Jati. Ya, ini juga ada pernyataan dari Pak Ganjar yang menyatakan bahwa demokrasi harus kita pastikan bisa berjalan baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Ini menurut Anda, Bang, kondisinya seperti apa yang dimaksud oleh Pak Ganjar? Pak Ganjar itu saya kira hanya mengutip satu pernyataan yang saya kira juga kita tahu bersama, viral, yaitu salah satu hakim MK ya, Pak Arief Hidayat, ketika tampil di forum apa saya lupa gitu, mengatakan dia sengaja berbaju hitam, dia sedang berkabung, berduka, dia mengatakan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja, atau bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Demokrasi kita sedang terancam. Saya kira media internasional bahkan mengutip itu, bahkan William Liddell, seorang Indonesianis asal Amerika yang
sebagian besar hidupnya memantau, mengikuti perkembangan Indonesia, dia menyayangkan ya bahwa demokratisasi Indonesia sepertinya akan terjungkir balik. Saya berharap itu tidak akan terjadi ya. Presiden kita di masa periode kedua sepertinya berubah arah, banyak mengecewakan pendukungnya yang dulu berjibaku menaikkannya menjadi presiden saat ini. Justru kemudian dengan nepotisme yang kental secara vulgar dipraktekkan, memaksakan anaknya di akhir masa jabatan untuk menjadi kontestan dengan cara-cara yang tidak patut ya. Yang lagi-lagi saya bilang, saya mengutip kembali, itu ditulis dengan gamblang oleh Tempo. Jadi ini semua memprihatinkan kita ya. Jadi ini adalah warning. Kita berharap selanjutnya jangan lagi ada dikotori pemilu ini dengan praktek-praktek yang tidak terpuji yang menyebabkan integritas pemilu ini terganggu. Oke, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, ini kan nampaknya tuduhannya ini mengarah ke pasangan Prabowo Gibran. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, saya mohon diberikan waktu berbicara yang sama panjang dan sama lama dengan Pak Yusuf Lakaseng. Silahkan. Ya. Itu bentuk keadilan juga. Jadi yang pertama, kalau kita bicara MK, kita tentu harus bicara MK-MK. Setelah publik melihat ya diuploadnya putusan tersebut dan mempelajari, kami mendapat banyak sekali pesan dari masyarakat, dari dosen, dari dalam dan luar negeri, betapa buruknya putusan tersebut. Ya. Tadi disebut membuka ruang intervensi. Ternyata publik tidak menemukan secuil pun pembahasan masalah itu. Jadi kalau Anda mengikuti proses beracara, ya, kan itu ada pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan hakim konstitusi, pemeriksaan alat bukti seharusnya ada, ya, pemeriksaan dokumen seharusnya ada. Tidak ada secuil pun. Jadi ini orang dihukum tanpa ada sedikit pun bukti. Nah lalu Pak Anwar Usman dihukum karena melaksanakan jurisprudensi yang sudah berlangsung, sudah dipraktekkan, bahkan narasinya ya, pembenaran pengesampingan azas benturan kepentingan tersebut dibuat oleh orang yang memberikan sanksi kepada Anwar Usman itu sendiri, yaitu Pak Jimli Asidiki. Sehingga memang yang menjadi tragedi ketidakadilan itu adalah putusan MK-MK, dan saya yakin ya kalau kita membaca semua ya putusan tersebut kita bisa merasakannya, termasuk tadi yang disebut oleh Pak Yusuf Lakaseng bolak-balik soal hasil investigasi majalah Tempo. Hasil investigasi majalah Tempo memang produk jurnalistik, tetapi dia tidak bisa dijadikan bukti secara hukum karena bukti hukum itu kan harus beyond reasonable doubt, harus benar-benar tidak bisa disanggah. Sementara produk jurnalistik itu kan menyediakan kanal hak jawab, ya, karena dia sendiri tidak mengklaim bahwa dia yang paling benar. Jadi ini secara kontrario berbanding terbalik dengan syarat-syarat bukti dalam pengadilan dalam proses pemberian hukuman. Ditambah lagi di halaman 367 ya putusan tersebut yang mengutip dalilnya Dendi Indrayana dari Tempo. Kita melihat bahwa majelis pemeriksa Mahkamah Konstitusi ya, majelis kehormatan juga tidak yakin dengan putusan Tempo tersebut karena ada diksi menurut laporan majalah Tempo jika benar baru koma. Artinya tidak ada keyakinan juga bahwa apa yang disebut di Tempo itu benar, gitu loh. Bagaimana mungkin hal-hal yang tidak meyakinkan tersebut dijadikan dasar untuk memberikan putusan pelanggaran berat terhadap Anwar Usman. Ya, jadi beberapa paradoks dalam putusan MK-MK tersebut menjadi catatan tersendiri di hati publik yang melihat langsung betapa rendahnya kualitas penegakan keadilan di situ. Jadi kita serahkan kepada publik untuk menilai. Ya, jadi tidak ada alasan siapapun ya menuduh kemudian berasumsi akan terjadinya kecurangan kalau mengacu pada putusan MK-MK. Ya, kecuali buat mereka yang kemampuannya hanya membaca amar putusan, mungkin bisa ya. Tetapi kalau orang yang mencermati semua sesuatu secara substantif, ya, sesuatu secara prinsip tentu tidak bisa. Yang kedua, ya, kalau kita bicara kecurangan,
Sebetulnya kalau kita bolak-balik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan nggak ada definisinya nomenklatur kecurangan yang adalah pelanggaran. Ya, ada administrasi, ada tindak pidana pemilu, ada kode etik. Kita sebut ya secara de facto kecurangan kalau memang diorkestrasi dilakukan untuk kepentingan paslon tertentu atau entitas politik tertentu, dilakukan oleh dan untuk kepentingan paslon tertentu atau entitas politik tertentu. Nah, persoalan terjadinya pelanggaran itu memang banyak ya. Misal contoh soal apa yang disebut fakta integritas yang beredar ketika OTT Bupati Sorong, itu kan tidak dibantah, termasuk oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam sekaligus ya cawapresnya Pak Ganjar. Bagaimana ada fakta integritas, isinya sangat tidak berintegritas memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden. Lalu kalau kita yang ingin sudah termaterialkan adalah putusan Bawaslu di Majalengka, bagaimana seorang bupati yang sekaligus ketua DPC Partai PDI Perjuangan pengusung Pak Ganjar terbukti ya memenuhi unsur melakukan pelanggaran, itu dinyatakan oleh Bawaslu. Banyak lagi, ada lagi peristiwa di Boyolali di mana ada rekaman video ya aparat ASN ya yang mengaku adanya arahan bagi ASN untuk melakukan pelanggaran. Kami berbeda ya dengan siapapun. Kami tidak akan menjadikan ini tuduhan ya kepada siapapun. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, termasuk pencopotan baliho ya. Kalau Anda bicara pencopotan baliho, itu di seluruh Indonesia bisa terjadi, termasuk di dapil saya. Saya baru konfirmasi ternyata ada 17 ya baliho Pak Prabowo di Jakarta Timur dicopot, termasuk yang berdampingan dengan baliho dari capres dari koalisi lain. Jadi kalau dibilang misalnya melanggar, ya masa yang itu nggak dicopot, tapi punya Pak Prabowo dicopot. Nah, apakah itu pelanggaran? Apakah itu pelanggaran yang masif yang dilakukan untuk menguntungkan paslon tertentu sehingga disebut dengan kecurangan? Wallahu a'lam bishawab. Pilihan kita ya bukan bernarasi, bukan main playing victim, tetapi menyerahkan proses ini kepada penegak hukum kepemiluan. Ya, ada Bawaslu. Ya, Bawaslu memproses ya di dalamnya nanti untuk mempermudah koordinasi ada namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Kalau itu tergolong sebagai tindak pidana pemilu, maka akan diproses sebagai tindak pidana pemilu. Kita tunggu gitu loh. Nah, terakhir misalnya kan kami juga banyak masukan soal terjadinya pelanggaran ketika pengundian nomor urut. Ya. Itu Pak Mahfud MD ya berpantun-pantun tetapi memenuhi unsur ajakan. Kalau nggak salah Ganjar Mahfud terpilih ya kan maka Palestina semakin dibela, ya kan? Itu banyak yang mengatakan itu memenuhi unsur pelanggaran. Tetapi apakah itu bagian dari pelanggaran yang sistematis sehingga untuk melakukan kecurangan? Saya nggak percaya begitu saja gitu loh. Silahkan ya. Kalau nggak salah Bawaslu sudah berkomen ya, itu tergolong mencuri start. Ya tolong dicek ya. Sudah mencuri start kampanye di luar jadwal. Ada pidananya sebetulnya. Tapi namanya persoalan teknis kan mungkin saja terjadi. Mungkin beliau belum sadar bahwa sudah menjadi entitas paslon sehari sebelumnya ketika ditetapkan, sehingga menyampaikan kalimat tersebut. Nah, kalau itu yang terjadi, saya pikir masih bisa dimaklumi ya peristiwa tersebut terjadi. Kita selalu husnuzon ya berpandangan baik terhadap tokoh-tokoh bangsa ini. Kita yakin semua tokoh-tokoh bangsa punya integritas ya, termasuk apalagi para calon presiden dan calon wakil presiden punya integritas untuk menjaga ya pemilu ini supaya tetap berjalan sebagaimana di relnya yang benar, yaitu luber dan jurdil. Oke, tadi pernyataan Bang Habib yang panjang sudah diberikan kesempatan. Saya mau kembalikan dulu ke Bang Yusuf. Tadi ada beberapa poin-poin yang akhirnya juga dituduhkan juga nih kepada pihak Anda. Tanggapannya? Yang pertama soal ditemukannya fakta integritas pejabat Bupati Sorong itu ya.
ada tanda tangan Kabinda katanya di situ. Jadi saya mau jelaskan itu sama sekali kita nggak tahu ya. Yang berikutnya, kalau BIN ini kan telik sandi negara, dia bekerja dalam kesunyian, kesenyapan. Masa iya meninggalkan satu bukti ada tanda tangan kepala BIN lagi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, pejabat kepala daerah ini kan yang ngangkat presiden. Masa dia berkomitmen dengan pihak lain, ya kan? Itu kan pelanggaran yang sangat-sangat berat. Jadi kami juga meragukan dokumen itu bahwa itu adalah dokumen yang asli atau benar-benar begitu adanya. Bisa jadi ada pihak-pihak yang mungkin merasa tersudut karena kampanye soal kecurangan ini merasa menjadi sasaran tembak, lalu kemudian ini kayaknya bisa nih dipakai untuk mendiskreditkan Ganjar dan lembaga BIN sekalian. Jadi itu jawaban saya soal itu. Oke. Ya, saya sangat mungkin bisa. Halo. Baik. Supaya Ini kan kalau fair ya, saya tanggapi dikit ya. Ya, oke. Iya, jadi gini, kita nggak bisa berasumsi. Kami tidak dalam posisi menyatakan surat tersebut benar. Coba dicek jejak digital kami. Tetapi sebaliknya, Pak Yusuf Lakasing tidak dalam posisi juga untuk bisa mengatakan surat itu tidak benar. Karena ini harus melalui sebuah proses hukum. Yang sebetulnya kemarin ya kita bisa selesai. Kalau saja Pak Mahfud walaupun cawapres tetapi di Menko Polhukam dengan tegas mengatakan tidak ada surat tersebut. Menurut saya sudah agak setengah selesai gitu. Atau misalnya KPK mengatakan tidak ada penyitaan alat bukti tersebut. Kan kita publik kan belum dapat penjelasannya. Makanya kita udahlah. Oke, kita nggak menganggap itu benar. Pak Yusuf juga tidak bisa mengatakan itu salah. Kita serahkan nanti proses hukum yang berjalan. Silakan. Itu lebih baik biar ada kepastian hukumnya kan, biar nggak menjadi fitnah. Sepakat. Baik, kita sebelum melanjutkan perdebatan ini, saya mau menyapa dulu ada Mbak Nihayatul Wafiroh, ini politisi PKB yang juga tim dari Amin, Timnas Amin ini co-kaptennya. Mbak, apa kabar? Baik. Selamat sore. Wah, saya udah ketinggalan diskusi panjang ini Pak Habib Agak sama Pak ketinggalan. Yusuf ini. Ini udah agak-agak panas ini baru saja. Ini kalau kita lihat dari dua pasangan itu kan tadi kan saling tuduh bahwa masing-masing ini melakukan kecurangan, sudah memulai melakukan kecurangan. Tapi kalau dari kubunya Amin, ya kemarin juga kita kalau tadi Mbak Nihayatul mungkin tadi nggak sempat melihat video yang kami putarkan, tapi pastinya sudah tahu ya kemarin ketika pengundian nomor urut Gus Imin sempat mengatakan ada soal perumpamaan pemain bola ya waktu itu ya. Ada pemain yang curang, tolong diteriaki dan viralkan. Kalau ada wasit menangkap pemain, kita foto sebarluaskan. Mbak Nihayatul, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Gus Imin, seberapa besar sih kekhawatiran dari kubu Amin terhadap Pilpres 2024 ini akan terjadi banyak kecurangan? Jadi sebenarnya setiap kali kita pemilu kan kita juga selalu khawatir kan dengan semua kecurangan gitu kan. Karena sebenarnya semua potensi kecurangan itu masih sangat terbuka ya, walaupun kita sebenarnya sekarang ini sudah canggih, ada HP yang kita bisa moto semuanya, yang kita bisa merekam bila terjadi kecurangan. Cuman memang harus diwaspadai, apapun yang terjadi di lapangan ini kan sesuatu yang unpredictable gitu kan, sesuatu yang kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi yang disampaikan Gus Muhaimin itu ya saya pikir wajar bahwa semuanya memang harus dalam posisi waspada. Siapapun yang melakukan itu ya memang harus kita semprit. Yang kalau kata Gus Muhaimin, kalau permainan bola siapa yang melakukan kecurangan ya harus kita teriaki biar kita sama-sama bareng-bareng menjadikan pemilu ini pemilu yang benar-benar adil, pemilu yang benar-benar bisa dipercaya, bisa legitimate bagi masyarakat. Pada posisi kami kita tidak menuduh siapa yang akan melakukan kecurangan ya, tapi pada posisi yang seluruhnya memang harus waspada dan menjadikan pemilu kali ini pemilu yang benar-benar bersih begitu. Saya tidak tahu tadi diskusinya Pak Yusuf sama Habib sudah sejauh apa, cuman yang ingin kita sampaikan bahwa kita sebenarnya sama mungkin dengan paslon yang lain, bahwa kita punya semangat yang sama menjadikan ini benar-benar bersih, tidak ada bahwa
yang lebih punya potensi untuk melakukan kecurangan atau seperti apa. Dan saya sepakat tadi saya di ujung saya mendengar tadi bagaimana ini harus dibuktikan. Karena yang paling pahit itu adalah persoalan fitnah ya, fitnah bahwa ini melakukan kecurangan, buktinya mana dan sebagainya. Saya pikir seluruh masyarakat siapapun itu ketika melakukan kecurangan seperti itu harus berani speak up. Jadi gunakan HP Anda semuanya untuk berbicara. Jadi foto, video, dan tentu sekarang gampang sekali dengan media sosial kita bisa mempublish itu dimanapun kita berada. Jadi masyarakat itu juga terlibat aktif. Kalau dulu mungkin yang bisa bicara soal kecurangan ini hanya penyelenggara hukum, hanya mungkin politisi yang paham dengan ini. Tapi sekarang masyarakat sudah sangat terdidik ya, dengan menggunakan HP-nya mereka bisa merekam, bisa memvideo mana yang benar, mana yang salah, dan mereka bisa speak up. Jadi jangan takut untuk speak up karena ini kaitannya dengan bangsa Indonesia, dengan pemilu kita. Kalau pemilunya diawali dengan sesuatu yang tidak benar, dengan kecurangan, bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik? Mbak, kalau kita tadi sedikit mereview ya apa yang diperdebatkan oleh dua rekan kita tadi, Bang Habib sama Bang Yusuf, adalah soal ada tuduhan soal ada yang mengemuka soal fakta integritas. Ini adalah dari sisi kubu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Sementara dari kubunya Prabowo Gibran ini soal keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi wakil presiden atau bacawa pres waktu itu. Kalau Anda melihat ada dua hal ini yang juga terjadi, yang satu menyasar ke kubu yang satu lagi menyasar ke kubu yang lain. Anda melihatnya dari kubu yang berbeda seperti apa? Boleh saya di kubu yang tengah? Yang tidak disebut mungkin Mbak ya. Kita nggak tahu kalau misalkan ternyata mungkin dua orang ini punya yang ingin disebut, kita nanti akan coba tanyakan. Ini Pak baru keluar dari Nusantara 1 ini, ada rapat. Saya lagi nggak ada rapat di komisi. Ya, jadi sebenarnya persoalan untuk kami sebenarnya tidak ini ya, bagaimana apa yang ada di MK, persoalan yang ada di MK. Masyarakat kita tidak perlu berbicara, tetapi masyarakat sudah pasti bisa melihat sendiri. Kami pada posisi jam berapa? 20.30 Kompas ya, tempat ke bawah. Posisi yang kita sekarang lebih memfokuskan kami di tim Anies Mohaimin ini hanya fokus bagaimana kita memenangkan di pemilu ini ya, kita memenangkan Pilpres ini. Jadi kita tidak mau kejebak pada persoalan-persoalan yang sudah menurut kami. Kita tidak menghabiskan energi untuk di situnya. Kita lebih hanya fokus bagaimana Anies Mohaimin ini bisa memenangkan Pilpres, begitu. Mbak, kalau kita lihat sebenarnya dari struktur dari kubunya Amin ini kan agak berjarak dengan pemerintahan ya saat ini ya. Tidak masih ada beberapa orang yang ada duduk di pemerintahan, tapi jaraknya agak lebih jauh lah ketimbang dari kubu yang lain. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini ada menandakan bahwasannya Anda ini paling aman gitu kubunya? Berapa jauh itu, berapa kilo jauhnya itu? Jadi sebenarnya kita untuk tim kita ini adalah bagaimana kita bisa mengakomodir seluruh lapisan yang ingin memang benar-benar melakukan perubahan, karena memang kita ingin memberikan perubahan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Jadi seluruh elemen sebenarnya kita tidak punya semacam rambu-rambu bahwa kita tidak menerima kubu dari pemerintah dan sebagainya. Kita tidak punya rambu-rambu seperti itu. Seluruh elemen yang kira-kira memang punya visi dan misi yang sama dengan kita untuk melakukan perubahan lebih baik lagi, perubahan untuk lebih sejahtera bagi masyarakat, kita akomodir. Jadi tidak ada semacam bahwa persyaratan bahwa harus lebih jauh dan sebagainya. Tidak, kita tidak punya itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mengakomodir seluruh lapisan yang memang punya visi dan misi yang sama dengan kita. Oke, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib ini masih ada sedikit sama dengan apa yang tadi saya tanyakan kepada Mbak Nihayatul. Kalau dari kubu Anda ini kan banyak juga ya sebenarnya
ketua parpol yang ada di dalam tim Prabowo Gibran, kemudian masih menjabat sebagai para pejabat atau ada di lingkungan kementerian atau dalam lembaga-lembaga yang lain. Bagaimana tim Anda menjamin bahwa mereka ini bisa memisahkan tugasnya antara sebagai pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan pelayan publik dengan tim yang ingin memenangkan pasangannya? Ya, konstitusi kita, saya Habibur Rahman ya. Ya, Bang Habib. Silakan Bang. Ya, konstitusi kita mengatur dan mengizinkan seorang presiden incumbent untuk maju sebagai capres di periode berikutnya. Ya, kita tahu Pak SBY, terakhir kemarin Pak Jokowi maju dengan demikian. Sehingga kita sudah bisa mengacu kepada best practice. Bagaimana membatasi kekuasaan agar tidak digunakan untuk menguntungkan orang yang memegang kekuasaan dan ikut berkontestasi, termasuk misalnya menteri-menteri atau ke anaknya presiden. Kita sudah ada referensi yang jauh lebih ekstrim ya, ini presiden incumbent maju karena pemegang kekuasaan mutlak ya itu kan presiden. Nah, saya pernah di posisi oposisi ketika mengikuti kontestasi dengan kondisi tersebut ya, berhadapan dengan presiden incumbent, menteri incumbent ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita betul boleh menyampaikan dugaan-dugaan kecurangan, membuat laporan. Tetapi ketika proses hukum yang kita lakukan sudah menemui hasil, ya harus kita hormati hasilnya tersebut. Nggak ada cara lain, Pak Jati, menguji apakah terjadi pelanggaran netralitas, ya, dengan melakukan langkah-langkah hukum ketika kita melihat indikasi terjadinya pelanggaran netralitas tersebut, ya. Karena yang namanya jaminan itu kan nggak bisa hanya mulut, tapi kalau sudah dilakukan, ya harus kita laporkan gitu loh. Sudah terjadi pelanggarannya, diinventarisir, lalu dilaporkan. Ya, 1000 janji bisa tinggal janji. Tetapi kalau terjadinya pelanggaran janji tersebut ya harus segera diusut secara tuntas. Dan ada sanksinya yang berat loh. Sanksinya bisa pidana sampai 3 tahun kalau ada pejabat yang membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Oke, saya mau bertanya yang sama dengan Bang Yusuf, seperti apa? Kan di kubu Anda juga ada juga ya beberapa pejabat-pejabat yang masih aktif, lalu kemudian di sisi lain juga harus berjuang nih untuk memenangkan pasangan. Bang Yusuf, boleh unmute dulu? Ya, silakan. Baik, ya. Di kita memang ada pejabat yang masih ya karena aturan juga tidak mengharuskan. Ada juga yang mundur seperti mantan Gubernur Lemhanas ya. Kalau cawapres kita Pak Mahfud MD tidak mundur, tapi setelah beliau ditetapkan sebagai calon wakil presiden langsung mengumpulkan semua pegawai di Kemenpolhukam dan menyatakan bahwa jangan ikut-ikut cawe-cawe dalam urusan pemenangannya. Semua bekerja profesional sesuai dengan tupoksinya. Saya kira memang soal ini ya, soal untuk bertindak jujur, adil, tidak memanfaatkan lembaga negara untuk dimobilisasi untuk kepentingan pemenangan pemilu, itu penting memang menjadi komitmen kita semua. Agar memang demokrasi kita melahirkan satu proses pemilu yang betul-betul legitimate, betul-betul didukung oleh rakyat, tidak ada satu pihak merasa dicurangi, dan itu saya kira bukan menjadi harapan kita dalam pemilu kali ini, walaupun selalu ada kekhawatiran tentang hal itu. Baik, saya mau ke Mbak Tika. Mbak Tika, kalau netizen menyaksikan apa yang disampaikan tadi, ada 3 paslon saling sindir, kemudian menggambarkan bahwa ada kekhawatiran terhadap kecurangan, netizen seperti apa menangkapnya? Siapa yang mendapatkan sentimen positif, siapa yang negatif? Ya, kita bicara dengan data aja. Jadi kita bisa melihat secara real time seperti apa sih gitu ya sentimen netizen gitu ya terhadap situasi sekarang ini gitu. Jadi dalam 1 pekan terakhir ini ternyata salah satu isu yang paling besar adalah bicara soal netralitas. Oke. Di mana di situ ada beberapa frasa nih yang muncul itu terbanyak adalah soal kecurangan, manipulasi informasi, manipulasi demokrasi gitu. Itu adalah beberapa nama. Dan satu lagi
muncul lagi adalah frase begini, bahwa lembaga survei itu sekarang sudah menjadi salah satu alat untuk intimidasi. Nah, ini baru nih gitu. Kemarin disampaikan oleh Sandiaga Uno gitu. Jadi kita melihat bahwa ternyata di data terlihat bahwa ternyata sentimen kepada netizen terhadap netralitas itu menjadi salah satu yang terbesar kedua setelah isu kemarin terkait sama pidato paslon. Nah, terus kedua, dan kita bisa lihat di data, kita melihat bahwa dalam satu hari itu lebih dari 3.000 percakapan nih. Jadi semua bicara terkait sama netralitas, ya kan? Terus kemudian kita lihat bahwa ketika kita bicara netralitas dalam 1 minggu terakhir, nah ternyata wilayah Jawa Timur mendapat mention paling besar, kedua adalah di Jawa Tengah. Karena memang di dua lokasi ini ada beberapa terkait sama netralitas dan isu dalam tanda petik dugaan kecurangan. Kalau kita lihat sebenarnya netizen gimana sih gitu terhadap isu terkait sama kecurangan ini gitu. Ada nggak sih? Apakah mereka waspada atau mereka tuh malah nggak percaya ada kecurangan itu gitu. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa sentimen negatifnya tuh cukup besar gitu. Ini dalam waktu 1 minggu terakhir itu adalah hampir 50% itu sentimennya negatif gitu. Kenapa sentimennya negatif itu cukup besar? Karena memang terjadi dalam tanda petik adalah saling serang di antara beberapa kubu tersebut gitu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa di situ secara emotion itu anticipation paling tinggi dan kemudian trust. Anticipation itu artinya apa? Bahwa ternyata netizen itu mengharapkan tolong dong kalau bisa pemilu itu harus berjalan dengan jujur dan adil gitu. Dan kemudian kita lihat bahwa situasi di media sosial yang begitu ramai gitu ya terkait dengan isu dugaan kecurangan antara satu hal dengan yang lain, dan kita juga melihat bahwa ternyata dalam 1 minggu terakhir itu memang beberapa hal itu muncul gitu, mulai dari baliho gitu kan, kemudian juga intimidasi, soal KPU, kemudian soal disatronin yang dianggap sebagai bagian dari ya sesuatu yang disebut sebagai itu. Saking pusingnya nih netizen itu sampai dia bilang gini loh, gimana kalau kita tanya aja sama netizen, sebenarnya aparat kita tuh netral atau enggak gitu. Biarin aja kita bikin polling. Ternyata polling-polling seperti itu tuh ada cukup banyak mendapat engagement dalam minggu ini gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di situ adalah terkait sama hashtag. Hashtag terbesar itu adalah netral hadapi pemilu. Kita mau lihat seperti apa sih hashtagnya dan kenapa itu semuanya terjadi. Nah, di sini tuh ternyata kita melihat bahwa ternyata hampir seluruh netizen dan terutama dari mabes-mabes dari Polda, Polres di berbagai daerah, mereka mengangkat terkait sama netralitas. Kenapa? Karena mungkin saking Kapolri udah jengkel banget ini, kenapa netralitas itu diomong-omongin terus gitu. Akhirnya dia menyatakan bahwa seluruh anggota harus betul-betul netral gitu. Bahkan kemarin juga Panglima TNI juga ditanya, kalau Anda disuruh berbuat curang sama Presiden misalnya gitu, apakah Anda akan melakukan hal itu atau tidak gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata isu kecurangan adalah isu yang sangat menjadi atensi kaum netizen gitu. Nah, kalau ditanya di antara 3 kubu ini siapa sih yang paling banyak disorot gitu, ternyata memang kubu Ganjar sama Mahfud gitu, karena isu kecurangan itu dalam 1 minggu ini memang diangkat oleh kubu itu gitu. Namun juga menariknya juga gitu, di tengah tekanan itu tiba-tiba muncul dugaan yang dikatakan bahwa aparat ternyata tuh membela kelompok GP dengan adanya fakta integritas dan beberapa isu-isu yang muncul gitu. Nah, menariknya gitu ya, isu-isu ini semua muncul dari media sosial dan tanpa kita tahu sebenarnya kebenarannya tuh ya atau enggak. Yang salah satu hal yang dikhawatirkan adalah media sosial itu menjadi salah satu ladang persemaian disinformasi yang kita tidak pernah tahu itu betul atau tidak gitu. Nah, kemudian Prabowo sama Gibran itu menjadi salah satu tokoh atau figur yang juga menjadi sasaran tembak gitu, karena dianggap kenapa Prabowo dan Gibran, karena adanya faktor Gibran adalah menjadi salah satu pertanyaan netizen itu ditujukan gitu. Bahkan kemarin Pak Andi Wijayanto misalnya menyatakan bahwa netralitas presiden dipertaruhkan gitu. Netralitas aparat TNI, Polri dan ASN itu dipertaruhkan.
Terus kemudian apakah yang gerah itu hanya TNI sama Polri? Enggak, pemerintah pun juga mengingatkan kepada ASN dengan menyampaikan tata cara berpose di depan kamera supaya apa? Supaya dia tidak menimbulkan situasi yang mengindikasikan dianggap kepada satu kubu iya, tertentu betul gitu ya. sekali gitu. Mbak tadi kan sempat mengatakan bahwasannya sempat disorot Ganjar Mahfud karena banyak mengangkat isu-isu kecurangan itu tadi. Tapi di belakangan ternyata disorotnya berbalik karena adanya temuan fakta integritas itu. Nah, betul kalau sekali. dari kubunya Amin, apakah juga ada dinilai oleh netizen ini juga potensial untuk melakukan kecurangan atau seperti apa? Enggak, jadi kalau jadi ya menariknya dua kubu itu kan dalam tanda petik itu di framing. Nah, kita bicara soal di framing ya. Di framing saling menyerang gitu. Nah, sementara dari kubunya Anies Baswedan sendiri dia menyatakan bahwa dia mencium aroma ketidaknetralan aparat gitu. Jadi dia menyinggung terkait sama indikasi aparat lagi yang disalahkan dalam tanda petik gitu kan. Karena bagaimanapun aparat itu kan wasit ya gitu. Satu-satunya figur yang kita percaya untuk bisa menjaga pemilu ini adil gitu. Jadi tekanan terhadap aparat ASN, TNI, Polri menjadi sangat besar di situ gitu. Nah, di sini ketiga paslon juga menyatakan dengan tegas gitu bahwa mereka semua mengajak masyarakat gitu ya untuk mengantisipasi adanya potensi kecurangan itu. Kalau lihat kecurangan, langsung foto, sebarkan, viralkan di media sosial. Tapi kita harus berhati-hati karena apa? Jangan sampai kita membuat satu postingan yang ternyata itu tidak benar. Itu adalah hoax. Karena misalnya fenomena yang terjadi dalam pemilu itu adalah masifnya disinformasi gitu. Contoh yang paling belakangan ini terjadi ya dalam 1 minggu kemarin itu ada 2 hoax nih dan disinformasi. Yang pertama adalah terkait sama pada saat di KPU Kaisang salaman dengan Megawati. Itu kan sampai 2 kali. Tapi yang di framing itu ternyata Megawati tidak mau salaman sama Kaisang. Padahal itu tidak betul-betul tidak terjadi. Salaman itu sudah ada di saat pertemuan pertama. Karena kan Kaisang ketemu Megawati kan 2 kali. Dan ternyata Kaisang tidak mau menerima Megawati tidak mau menerima salaman Kaisang itu ditulis oleh media mainstream juga. Jadi kita bisa membayangkan bahkan media mainstream pun ikut mengamplifikasi hal yang tidak betul tersebut gitu. Sementara juga di media sosial sudah rame itu isu itu gitu. Nah, yang kedua adalah terkait sama disinformasi. TNI AD datang ke tempatnya Gibran. Wah, ini bagaimana netralitas itu bisa dijaga kalau begini caranya. Padahal itu peristiwa sebelum Gibran menjadi cawapres. Jadi situasi inilah yang terjadi di masyarakat dan karena masyarakat itu ada satu riset ya yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang memviralkan itu kadang-kadang adalah orang yang dia tidak rajin memposting, dia tidak rajin di media sosial, tapi orang biasa yang kadang-kadang dia tuh pengen dikenal gitu. Aku itu adalah bagian dari orang yang paling ngerti loh informasi paling baru. Itu adalah psikologis kita gitu. Jadi itu adalah riset di Amerika sebenarnya terkait tentang siapa sih orang-orang yang suka memviralkan gitu. Dan ini perlu menjadi atensi buat media supaya kita bisa mengklarifikasi fakta yang terjadi itu seperti apa. Baik, harus berhati-hati gitu ya untuk 2024 nanti. Saya mau ke Mbak Titi, tapi tahan dulu Mbak Titi. Kita mau ke Mbak Nihayatul dulu karena Mbak Nihayatul ternyata harus ada aktivitas lain. Hanya waktunya tinggal sekitar 10 menit lagi. Mbak, ini sebagai pernyataan terakhir sekalian gitu ya. Mungkin ini bagaimana Anda melihatnya? Tadi kan netizen melihat sorotan-sorotan ini ternyata banyak juga kegelisahan soal kecurangan-kecurangan yang potensial terjadi untuk 2024. Kalau dari Mbak Nihayatul, dari kubu Amin, seperti apa nantinya? Tadi kan diserukan gitu ya untuk foto viral, tapi ternyata itu bisa berdampak negatif juga Mbak, karena akan muncul sekali disinformasi dan juga hal-hal yang tidak benar. Anda melihatnya seperti apa? Jadi begini, saya berharap ada Mbak Titi ya tadi ya. Jadi saya berharap ini ramenya jangan hanya sekedar fitnah muter saja di media sosial, tapi benar-benar harus ada bukti, itu kuncinya. Dan bukti itu bisa diambil salah satunya dari laporan dari masyarakat.
laporan dari masyarakat itu penting sekali karena keterjangkauan dari penyelenggara pemilu ini bisa jadi kan terbatas, tapi laporan dari masyarakat itu penting. Jadi pelibatan masyarakat, keaktifan masyarakat dalam melaporkan ini penting. Menurut saya kalau itu nanti berdampak, memang sangat khawatir nanti kalau ada laporan di media sosial dan itu benar atau tidaknya kasus tersebut. Nah sebenarnya itu adalah bagian dari kita untuk melakukan verifikasi apakah betul atau tidak. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana memberikan ruang bagi masyarakat untuk speak up, untuk mengungkapkan kondisi yang real yang ada di lapangan seperti apa. Jangan sampai masyarakat nanti takut untuk mengungkapkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Kalau sudah ada ketakutan seperti itu, kita mau minta tolong siapa lagi kalau tidak dengan masyarakat kita sendiri, karena mereka ini bukan hanya nanti yang akan memilih, mereka tapi juga yang akan terdampak kalau terjadi nanti kecurangan-kecurangan di pemilu. Nanti pemimpin yang kita pilih bukan pemimpin yang benar-benar mengutamakan keadilan, kejujuran, nanti kan berdampak juga masyarakat. Jadi harus diberi ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk speak up, untuk mengupload temuan-temuan yang ada di lapangan. Saya pikir itu yang penting. Jadi kebisingan yang ada di media sosial tadi ini bukan hanya soal fitnah saja, bukan hanya sekedar kekhawatiran, tapi juga ini juga sangat dekat juga dengan bagaimana kita mengajak masyarakat untuk benar-benar terlibat aktif di dalamnya. Bagaimana tim Anda untuk mengajak masyarakat tadi? Tentunya kan kita ada undang-undang ITE juga ya, membatasi gerak itu tadi ya. Dan sementara itu tadi ketika ajakan Anda untuk speak up, ketakutan itu tuh juga kadang buat orang juga agak takut. ITE ini sampai seberapa ya nantinya? Bagaimana dari Timnas Amin mengajak itu? Jadi sebenarnya kan itu kalau memfitnah itu kalau tidak ada bukti ya, kalau yang ditakutkan oleh UU ITE itu kalau tidak ada bukti. Tapi kalau masyarakat sudah punya bukti, ada foto, ada video, itu tentu tidak bagian dari yang takut dijerat oleh undang-undang informasi dan teknologi itu kan. Karena apa? Karena yang ditakutkan itu fitnahnya kalau tidak ada bukti. Tapi kalau ada bukti, ini tentu harus kita dukung. Yang ditakutkan adalah bagaimana sudah ada bukti tapi mendapat semacam pressure dari kelompok lain untuk tidak speak up. Nah ini yang paling menakutkan. Akhirnya malah tertutupi semuanya. Jadi memang harus hand in hand lah, harus saling menguatkan, harus saling membuka peluang dan benar-benar kita komitmen bersama. Saya pikir yang paling penting adalah komitmen bersama seluruh pihak untuk melakukan itu. Oke, Mbak Nihayatul, sebelum berpisah, saya mau bertanya. Jadi Timnas Amin akan 1 putaran atau 2 putaran? Kami 1 putaran atau 2 putaran, kami tetap yakin kalau kami mampu pemenangnya. Oh mantap. Baik. Nanti saya tanyakan kepada tim kubu yang lain ya. Mbak Nihayatul Wafiro, politisi PKB, co-captain Timnas Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6 Talks. Baik, saya mau ke Mbak Titi sebelum tadi mencoba untuk bertanya yang sama dengan yang lain, Mbak. Kalau Anda tadi melihat Nihayatul tadi sempat mengungkapkan bahwa ada kekhawatiran setiap pemilu itu ada kekhawatiran muncul, itu selalu menjadi hal yang berulang. Nah, bagaimana Anda melihatnya untuk 2024 ini? Kekhawatirannya potensial besar, kecil atau seperti apa? 2024 itu bukan cuma pilpres. Ada pemilu legislatif. Yes. Tapi narasi kita setiap hari pilpres. Betul. Ruang kecurangan itu cukup besar justru di pemilu legislatif. Oke. Karena semua atensi perhatian kita di pilpres, dan jangan lupa di 2 pemilu terakhir ketika pilpres begitu membelah dan terpolarisasi, sebenarnya ruang untuk misalnya politik transaksional ke pemilih itu menjadi lebih bisa ditekan. Jadi hal-hal yang sifatnya transaksional kepada pemilih, ketika pemilih menunjukkan militansi pilihan sikap, itu lebih bisa ditekan, politik uang dan lain sebagainya. Tetapi dia memicu bahaya berikutnya. Ketika dia begitu militan, dia cenderung tidak berhati-hati. Dia akan mudah sekali menyebarkan hal-hal yang bersifat buruk terhadap lawan politik yang tidak dia dukung, tetapi dia juga begitu cepat menyebarkan hal-hal yang dia anggap baik terhadap calon yang dia dukung.
hal yang buruk dan hal yang baik itu punya sama-sama punya potensi mengandung disinformasi. Makanya kan kita melihat ada ibu-ibu rela door to door mengetuk pintu menyebarkan kabar yang tidak benar karena didorong oleh militansi itu. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya. Tetapi situasi hari ini kalau kita lihat ya, satu sisi ini menjadi hal yang positif ketika sesama pasangan calon saling mengintai, saling mengawasi. Tetapi tidak cukup hanya pada narasi kecurangan. Tadi benar ya, di tengah masyarakat yang terbelah, maka ketika ada narasi mengawal pemilu dan lain sebagainya, bukti itu jadi penting. Jadi edukasi kepada masyarakat itu harus disertai juga bahwa melaporkan pelanggaran harus disertai dengan dukungan alat bukti. Dan yang penting juga adalah apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran? Nah, kalau tidak, ini bisa berbalik arah, apalagi kemudian kita tidak pernah bisa menebak arah penegakan hukum akan seperti apa. Ada undang-undang ITE, ada yang narasi soal pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan seterusnya. Jadi saya kira satu sisi saling mengawasi, saling mengintai supaya tidak terjadi pelanggaran, itu memang benar, harus dimainkan oleh peserta pemilu. Sesama peserta pemilu memang harus saling mengawasi. Jangan-jangan dulu terjadi di ruang gelap, saatnya sekarang itu dibawa ke ruang terang, supaya tidak lagi terjadi dan kemudian bisa dicegah dan diantisipasi. Nah, yang kedua adalah mengedukasi. Apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran? Apa saja jenis pelanggaran? Misalnya yang disebut dengan pelanggaran tuh ini, kalau ada menteri minta izin datang ke daerah dengan ongkos dari negara, tiba-tiba kok di tengah kegiatan harian jadi berubah kegiatan partai atau pasangan calon, itu jelas melanggar begitu. Bukti apa yang dibutuhkan? Harus ada foto, harus ada saksi begitu. Nah, jadi ini yang juga menurut saya, ini momentum kita mengedukasi budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Satu sisi keberanian militansi pendukung itu juga harus didukung oleh kemampuan misalnya membentengi agar dia tidak terlibat masalah hukum baru. Karena kami pernah punya kawan melaporkan politik uang, justru yang terjadi adalah kriminalisasi. Karena dianggap tadi pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu upaya-upaya pendampingan hukum itu diperlukan. Jadi para pasangan calon perlu mengapresiasi para pendukung yang ingin menjadi bagian dari mengatasi pelanggaran dan kecurangan pemilu dengan kemudian dampingan hukum gitu ya. Persoalan besar kita rasa aman itu belum sepenuhnya tercipta. Nah, yang kedua juga kadang-kadang tadi euforia, antusiasme, saking inginnya cepat menyebarkan ya, karena tadi ya militansi, kedekatan emosional, itu akhirnya apa saja tuh langsung di forward, apa saja langsung disebar di media sosial. Di balik itu ada bahaya begitu. Walaupun saya tidak mau bilang bahwa kita jangan jadi takut ya. Karena kalau kami ada dua hal yang harus kita lakukan di 2024 ini. Satu, pertama, aktivisme hukum. Berani mengambil upaya hukum melaporkan hal-hal yang kita anggap sebagai penyimpangan, pelanggaran, kecurangan. Oleh karena itu ketika kita menengarai sesuatu menyimpang atau merupakan perbuatan melanggar, cari dulu ini apakah betul sebuah pelanggaran. Apakah dia ditopang oleh misalnya pengaturan. Ini kan kita ingin membangun proses hukum ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan, dan ini harusnya peran Bawaslu. Bawaslu tuh banyak mengedukasi masyarakat, menyebarkan ini yang disebut pelanggaran, kemana cara melapornya, lalu setelah laporan diterima harus melakukan apa. Jadi jangan sekedar membangun sentimen emosional, tetapi juga soal tadi substansi yang disebut melanggar itu apa, prosedurnya bagaimana, tindakan yang harus diambil setelah melapor seperti apa, perlindungan yang dia bisa dapat apa, itu juga harus disampaikan. Kita harus tagih nih Bawaslu nih. Jadi karena kita kan sebenarnya punya pengawas negara loh. Ini peserta pemilunya semangat, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pengawas negaranya? Bawaslu-nya kan kebanyakan kalau yang saya cermati itu kan laporan-laporan yang mengemuka karena netizen atau kemudian perbincangan ramai di media sosial dan lain sebagainya. Bawaslu-nya mestinya karena dia punya personel, punya anggaran, punya kewenangan, bisa mengungkap juga gitu. Selain sebelum mengungkap ya sosialisasi, pencegahan, memberikan pemahaman soal yang boleh dan yang tidak tadi gitu. Nah, itu juga jadi penting. Nah, yang berikut saya kira yang tadi kan aktivisme hukum ya. Kita harus berani, saya bersama teman-teman itu selalu meyakinkan pada diri kami semua, walaupun butuh waktu ya Mbak, melapor itu butuh waktu, butuh tenaga, meluangkan diri gitu ya. Tetapi itulah kalau kita mau punya komitmen demokrasi kita bagus, nggak cukup hanya militansi, harus ngawal juga gitu.
Nah, yang kedua itu soal gerakan sosial. Jadi gerakan sosial bersama-sama, pemilu itu bukan hanya datang ke TPS, dapat surat suara, nyoblos. Pemilu itu bukan sesuatu yang ada begitu saja. Ada serangkaian proses yang juga harus benar. Jadi ini kita sekarang lagi menuju masa kampanye. Di masa kampanye, kampanye harus benar. Kalau belum boleh ngiklan, jangan iklan. Kan gitu aturan mainnya. Lalu kemudian di masa tenang, itu masa tenang tuh untuk refleksi bagi pemilih. Bagi kandidat tuh bukan masa tenang, masa yang menggelisahkan. Jadi, nah ini yang semua tuh masyarakat perlu dipahamkan kembali, menuju hari H, mendapatkan surat suara, haruslah melalui proses yang benar juga. Nggak boleh manipulasi aturan, rekayasa aturan, nggak boleh memanipulasi pemilih dengan apapun, tekanan uang, tekanan fisik, verbal, ataupun disinformasi hoax, itu kan juga tekanan, gangguan. Tidak boleh mengubah hasil. Bahkan di hari H, karena kita ini disuruh libur, harusnya hari libur itu adalah hari demokrasi nasional. Kita belajar langsung loh di lapangan, di TPS, ketika diberi libur, jadi kan itu vakansi demokrasi. Kawal prosesnya dari pagi di TPS sampai TPS-nya tutup begitu. Oke, bicara soal tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi soal edukasi, jadi tidak hanya menyuarakan apa programnya, tidak hanya menyuarakan kehebatan dari paslonnya. Saya mau bertanya nih kepada Bang Habib terlebih dahulu, apakah Anda juga menekankan kepada pasangan calon Anda ini untuk melakukan edukasi tadi? Karena kalau kita lihat kan beberapa kali ketika punya kesempatan orasi, itu biasanya untuk yang jangan sampai lupa untuk melaporkan kecurangan. Nah, apakah itu juga disertai dengan edukasi seperti tadi? Bahwa harus ada bukti dan lain sebagainya. Bang Habib. Ya, kalau kami, kalau Anda lihat jejak Partai Gerindra, mulai dari Pak Prabowo cawapresnya Ibu Mega, lalu kami bersama PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi Ahok 2012, ya, lalu 2014, 2019. Justru ini salah satu aktivitas pokok ya, utama tim pemenangan ya yang fungsional itu adalah tim advokasi, ya. Jadi tim advokasi ini memang perannya benar-benar sangat penting dalam tim pemenangan yang dibentuk oleh Partai Gerindra. Di salah satu tugas tim advokasi tentu adalah mengedukasi. Bagaimana mungkin kita bisa bergerak sendiri tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, dan bagaimana masyarakat bisa menyampaikan informasi yang akurat, yang provable ya, yang bisa dibuktikan kalau tidak diedukasi. Makanya salah satu aktivitas rutin yang kami lakukan seperti saya, ya, saat ini saya setiap hari ketemu anggota Partai Gerindra, ya, setidaknya 1.500 orang. Kalau 4 titik sehari saya bertemu dengan 2.000 orang, ya. Saya menyampaikan edukasi, jangan sampai suara Pak Prabowo dicurangi, ya. Bukti-bukti apa, tanda-tanda kecurangan begitu, yang harus diawasi ini. Belum lagi nanti menjelang coblosan, kita ada yang namanya BIMTEK. BIMTEK itu bimbingan teknis bagi saksi-saksi sampai ke tingkatan TPS, ya. Nah itu tentu kita maksimalkan sehingga semua upaya kita melakukan advokasi pengamanan pemilu supaya tidak terjadi kecurangan bisa berjalan sesuai dengan rel hukum, ya. Secara hukum bisa berjalan. Jadi nggak hanya politis, nggak hanya mengkampanyekan kita korban kecurangan, tapi harus benar-benar bisa dieksekusi ya bukti-bukti kita itu secara hukum. Kalau Anda lihat misalnya 2012 ada ketua Bawaslu yang sampai diberhentikan karena laporan yang kami buat, ya, ketua Bawaslu DKI waktu itu bisa diberhentikan. Karena memang kalau apa yang kami sampaikan secara politik berarti dasar hukumnya sudah lengkap. Nah, kondisi itu bisa terjadi dengan kami maksimalkan proses edukasi kepada pendukung-pendukung kami. Oke. Bang Yusuf, bagaimana dengan tim Anda? Unmute, Bang. Ya, maaf. Ya, inilah konsekuensi kita di mana demokrasi 5.0 ya, di mana arus demokrasi terjadi di tengah teknologi informasi yang sangat maju, digitalisasi, semua orang punya medsos. Bagusnya adalah itu masyarakat menjadi bukan lagi menjadi objek, tapi sudah menjadi menjadi subjek sekaligus. Mereka bahkan setiap diri kita menjadi citizen journalism gitu ya, bisa melaporkan apapun. Memang ya sisi negatifnya adalah di tengah situasi seperti sekarang ini,
kecepatan penyebaran hoax itu jauh lebih cepat daripada kecepatan klarifikasinya, ya. Itu memang menjadi satu masalah. Saya ambil kasus soal yang disebutkan Ibu kita tadi, soal Ibu Mega yang katanya tidak menyambut salamannya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Padahal faktanya itu adalah 2 kali adegan pertemuan. Yang pertama diterima Ibu Mega salaman, entah kenapa tiba-tiba Kaisang datang lagi ke Ibu Mega dan sungkem berlutut di depan Ibu Mega karena peristiwa pertama sudah salaman. Jadi Ibu Mega merasa bahwa itu bukan untuk datang salaman lagi, mungkin mau ngobrol. Itu sudah terjadi informasi yang sangat serius di situ dan langsung dipotong dan disebar. Inilah destruktifnya media sosial kalau dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita di tim Ganjar Mahfud mewanti-wanti untuk semua tim, semua relawan agar jangan menyebar hoax, ya, jangan memfitnah, jangan menyebar politik kebencian. Ingat bahwa sekeras apapun perbedaan ini, kita adalah tetap satu keluarga sebagai sesama anak bangsa. Kita mencari yang terbaik di antara yang ada. Jadi tidak perlu saling merusak karena pemilu ini hanya tinggal berapa bulan lagi. Setelah itu kita harus rukun lagi. Pembangunan harus dilakukan. Kita kompak lagi untuk membangun kemajuan di masa yang akan datang. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bang Yusuf. Mbak Tika, bagaimana ini terakhir? Karena kita durasinya pendek, soal apa yang harus diwaspadai, apa yang harus dipelajari lagi oleh masyarakat atau dalam hari ini netizen ya, karena sentimennya tuh luar biasa mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi sekarang itu kan model viral, jadi semua orang pengen viral. Kemudian dia juga ingin menjadi yang pertama untuk memviralkan sebuah peristiwa. Maka bagi netizen itu hati-hatilah dengan jarimu, karena itu bisa menjadi bumerang. Tapi di sisi lain sebenarnya tadi tuh ada pertanyaan dari netizen juga yang dia khawatir ketika dia memposting sesuatu, maka dia akan diintimidasi oleh pihak-pihak yang lain. Itu adalah isu yang ternyata cukup menjadi perhatian netizen gitu dalam 1 pekan terakhir. Jadi mungkin itu bisa Mbak Titi bisa sampaikan gimana ya caranya untuk menghadapi ini gitu. Apa yang harus dilakukan oleh mereka, do and don't-nya seperti apa gitu. Gimana Mbak Titi? Ya itu betul sekali ya, karena tadi yang sudah disampaikan itu masyarakat tuh banyak mau terlibat, tetapi antusiasme itu kadang-kadang hanya karena terbawa arus. Contoh gini deh, kotak suara kardus adalah sumber kecurangan. Nah, saya kan kebetulan pegiat pemilu. Jadi saya tahu betul kalau kotak suara kardus itu yang pakai bukan cuma Indonesia aja, dan istilah kardus saja itu udah salah. Istilah kardus itu tendensius untuk membuat framing bahwa ada masalah dengan kotak suara. Yang ada itu kotak suara karton cardboard, tahan air, tahan api. Ya kalau dibakar dengan bensin ya pasti kebakar juga gitu. Tetapi itu dinarasikan terus loh sampai hari ini. Dan itu terus terinternalisasi di antara pendukung. Yang tadi, yang militan tadi, yang emosinya lebih penting daripada data fakta. Nah, pentingnya para elit adalah memberikan teladan. Proporsionalitas kritik itu juga jangan disertai oleh banyak konspirasi. Yang terjadi saya lihat adalah narasi kecurangan juga disertai dengan konspirasi. Berkelindan dengan tidak siap kalah tapi siap menang gitu. Nah, ada pada satu titik adalah kepada masyarakat itu edukasi mana yang boleh, mana yang tidak, prosedurnya seperti apa, bagaimana melindungi diri, karena ini perkara politik. Perkara politik itu rentan dengan tekanan intimidasi, karena melibatkan perebutan kekuasaan, menyiapkan mereka juga untuk mendapatkan pendampingan hukum. Jadi ini sebenarnya kalau dikelola dengan baik, semangat saling mengawasi, dan dia diikuti oleh membangun sistem, ini akan menjadi pendewasaan pemilih kita menjadi pemilih yang berdaya. Dan di saat yang sama, lagi-lagi saya setuju ya, literasi digital kita tuh, politik digital kita tuh penting sekali. Jangan sekedar ingin apa saja kata orang ditelan bulat-bulat. Contohnya tadi kotak suara kardus. Sampai hari ini saya selalu di Twitter nih contoh di-mention gitu ya, nggak usah lah Mbak ngomongin pemilu jurdil kalau kotak suaranya masih kardus. Padahal negara-negara demokrasi modern juga pakai itu. Ya kalau dibongkar, dirusak ya memang curang. Tetapi kan ini bukan bicara soal wadahnya, tapi perilaku orang yang mengelolanya. Harusnya fokusnya ke sana gitu. Jadi teladan dari para elit untuk terus mengedukasi, menempatkan proses hukum secara proporsional, menjaga Bawaslu supaya tidak tergelincir, itu juga penting. Penegakan hukum tidak diintervensi, nggak boleh loh intervensi, karena kalau misalnya
kok tajamnya ke oposisi sama yang berkuasa lama bener di proses hukumnya, itu juga bisa jadi isu yang memperkeruh polarisasi. Jadi penegakan hukum di tengah situasi yang kompetitif harus terbuka, harus transparan, harus akuntabel dan proporsional. Tidak cukup netral gitu ya? Ya. Tidak cukup dengan kata netral, tapi juga harus... Tidak cukup hanya jargon. Tidak hanya jargon, Ya. tapi dia harus dibuktikan. Betul, Gitu kan. betul. Oke, itulah tadi perbincangan kita yang seru sekali. Jangan curang untuk menang. Tentunya ini seruannya tidak hanya untuk para elit, tapi juga untuk kaum di bawah, kita semua masyarakat umum. Karena jangan sampai karena kita terpikat oleh salah satu paslon, akhirnya kita itu melakukan hal-hal yang curang untuk memenangkan idola kita. Tentunya saling mengawasi, betul, tapi juga jangan lupa untuk mengedukasi tidak hanya elit kepada para pemilihnya, tapi juga sesama pemilih untuk saling mengedukasi bahwa pemilu ini harus suatu hal yang cerah ceria gitu ya Mbak ya. Pesta demokrasi, pesta artinya berarti Tapi bukan pesta miras ya. pestanya bersenang-senang tapi jangan yang jangan bikin negatif. fly. Jangan gitu bikin ya, fly. betul. Oke, terima kasih Mbak Titi, terima kasih Mbak Rustika, terima kasih Bang Habib dan juga Bang Yusuf yang sudah bergabung. Baik, terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih. Dan inilah akhir dari Liputan 6 Talk. Saya Jati Dharma pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih.